Gerakan aksi umat melawan ketidakadilan, tangkap Jokowi dan turunkan Gibran. Mendukung sepenuhnya rekan-rekan saudara Dr. Roy Suryo, Dr. Simon Sianipar, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tifa Uzia sebagai para pakar di bidangnya, dan saudara Rizal Fadila, SH, Kurniat Trirahayu SH, MH, dan kawan-kawan sebagai penasehat hukum dalam upaya menemukan kebenaran yang hakiki atas dugaan palsunya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo untuk mengungkap secara transparan dan akuntabel. Kami meyakini bahwa hak untuk mencari, memperoleh kebenaran substansional, termasuk membuka informasi yang menyangkut kepentingan publik dan terkait pejabat publik adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu bagi rekan-rekan para pakar dan para penasehat hukum yang kami sebut di atas dalam upaya mengungkap kebenaran tersebut tidak dapat disamakan dengan upaya tindakan kriminal. 2. Mendukung sepenuhnya rekan-rekan di atas baik secara para pakar di bidangnya maupun sebagai penasehat hukum yang mendesak Bareskrim Kapolri untuk melakukan gelar perkara khusus atau gelar perkara lanjutan, mengingat hasil lab krim hanyalah salah satu barang bukti sehingga tidak bisa menjadi penentu, bahkan dianggap cukup dibacakan oleh Dirtipidum. Ijazah Jokowi seolah-olah asli, identik. Untuk terpenuhinya rasa keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas hasil lab krim tersebut, ijazah yang dimiliki Joko Widodo dan ijazah-ijazah pembandingnya serta bukti-bukti awal pendukung lainnya yang ada di tangan Universitas Gadjah Mada harus diklarifikasi. Tim hukum maupun para saksi ahli seperti Dr. Rismon Sianipar, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa Uzia dan atau para saksi-saksi ahli lainnya berikut barang bukti awal yang dimiliki tim penasehat hukum maupun para saksi-saksi ahli Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Tifa Uzia serta para ahli lainnya yang berkompeten untuk itu. Insya Allah, Bapak dan Ibu, kita sama-sama mendukung apa yang disampaikan oleh para purnawirawan, dan hari ini 78 tahun yang lalu itu adalah bergabungnya atau diresmikannya Tentara Rakyat Indonesia menjadi TNI. Hari ini tepuk tangan untuk para senior kita. Jadi hari ini bersejarah. Yang kedua, hari ini juga nanti insya Allah saya bersama Dr. Tifa, kali ini gantian karena kemarin saya sama Dr. Rismon. Nanti malam kita akan buka yang namanya kemarin Bareskrim mengumumkan itu adalah identik, jawabannya tidak identik. Clear sekali. Bahkan pembandingnya adalah orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi, yang namanya Frono Jiwo, yang namanya almarhum Insinyur Hari Mulyono. Kita bandingkan juga dengan namanya Sri Murtiningsih. Ijazahnya Jokowi tidak identik, sama temannya saja tidak identik. Allah menganugerahi Libanon dengan Kahlil Gibran, dan Allah menguji Indonesia dengan Bahlil dan Gibran. Yang memeriksa ijazah Jokowi adalah laboratorium forensik yang sama dengan kasus Jessica, KM50, Sambo, Kanjuruhan, dan Vina Cirebon. Kalian percaya? Kalau gue sih enggak. Biar objektif gimana? Tunjukin ijazahnya di persidangan secara terbuka. Berikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menguji secara ilmiah dari sampel yang sama. Itu baru percaya. Faktakan terus, seolah-olah ini palsu. Masyarakat semua yakin. Kalau gitu nggak usah ada yang kuliah lagi lah. Kalian teman-teman nggak usah kuliah. SMA pun bisa jadi presiden kok besok-besok. Nah itu implikasinya besar sekali. Ya, besar sekali implikasinya. Itu demikian dari saya. Ada lagi tambahan? Kalau Pak Jokowi sendiri berani bawa ijazahnya ke Polri, itu berarti yo yakin 1000%. Tidak mungkin itu palsu barang dibawa ke sini. Kalau barang palsu dibawa itu bunuh diri. Ada pertanyaan? Iya. Berarti pihak kepolisian tidak mengantongi ijazah milik pelapor JW dan tempat pengasahan skripsi untuk
fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi dia harus dipenjara dan diasingkan. UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN, di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta? Solo, sama ya, Pengadilan Negeri Solo. Karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Saat diskusi tisu. Loh, kan kita dapati berapa kali mereka memasukkan dokumen, Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Akan membandingkan dari beberapa skripsi yang ada di sini. Yang pertama, punya Pak Jokowi nih. Kita lihat di bagian bawah, ini fakultas ya. Ingat, di bagian bawah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sedangkan pada tahun yang sama, itu menggunakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ingat, di bagian bawah ini pada tahun yang sama, cuman beda jurusan. Nanti kita buktikan sama ijazah yang skripsi yang lain. Ini menggunakan departemen yang bagian bawah, yang bagian sini bawah ini menggunakan departemen. Kita masuk ke skripsi dengan jurusan yang berbeda. Nah, ini juga sama, semuanya menggunakan departemen punyanya Tri Mulyono, departemen. Nah, meskipun di sini kita lihat beda daripada jurusan, tetapi kita lihat di bagian bawah pada semua jurusan ini pasti menggunakan departemen. Cuman anehnya punya Pak Jokowi ini menggunakan fakultas. Artinya apa? Artinya kayaknya baru nih, kayak gitu. Nah, sedangkan yang lain kita cek juga punyanya si Yoman nih, juga menggunakan departemen. Nah, juga jenis fontnya juga berbeda semua dibandingkan dengan font dari skripsi Pak Jokowi. Dan yang terakhir adalah pada tahun yang sama menggunakan departemen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kita lihat lagi punya Pak Jokowi adalah fakultas nih, fakultas bukan departemen, padahal dengan tahun yang 85 dan yang lain juga di tahun 85, sedangkan yang lain juga di tahun 86, terus ada 86 juga, terus yang lain juga adalah 87, kayak gitu. Jadi semuanya ini saya rasa ini kok agak berbeda begitu kan, kayak baru kayak gitu. Debat tentang sah tidaknya itu debat soal hukum yang pembuktiannya itu memerlukan riset panjang. Kenapa UGM 2, 3, 4 tahun itu menyembunyikan data itu? Berarti ada sesuatu juga di situ. Secara administratif dia bisa diuji dan sangat mungkin UGM itu dilaporkan ke ombudsman karena tidak melayani kepentingan publik atau membuat atau menahan informasi-informasi yang seharusnya itu dengan mudah diperlihatkan tuh. Kan ada arogansi juga pada UGM. Lalu orang mulai melihat apa sumber arogansinya tuh? Ya karena Jokowi ada alumnus UGM. Karena Jokowi dilindungi oleh petinggi-petinggi UGM, terutama Pak Pratikno yang sudah disebut-sebut sebagai orang yang sebetulnya tahu tapi menyembunyikan fakta itu kan. Semua insinuasi ini udah ada di media massa itu kan. Sehingga UGM itu disandra atau menyandra dirinya sendiri karena dia akhirnya harus mendua tuh antara kejujuran akademis dan semacam kebanggaan palsu bahwa dia mesti menyelamatkan alumnusnya yang kebetulan jadi presiden selama 10 tahun. Nah, soal-soal semacam ini dibaca publik dan UGM orang menganggap ngapain masuk ke Universitas UGM yang isinya adalah sebetulnya kebejatan intelektual. Itu udah nyampe istilah itu bahkan ke luar negeri, sehingga diolok-olok itu bahwa UGM itu memberi macam-macam istilah yang kemudian jadi sangat menyakitkan bahwa pada sebuah universitas yang didesain untuk kepentingan rakyat. Nah, selanjutnya kita lihat pada tulisan, fokus pada tulisan pada tahun 87, itu tulisannya jauh berbeda dengan punyanya Pak Jokowi yang ada di sini. Nah, 87 ya.
Nah, di sini 85 juga berbeda. Mungkin peraturannya, jenis fontnya itu berbeda-beda karena beda jurusan ya. Tetapi kalau di kampus yang sama biasanya peraturannya, penulisan itu hampir sama sih sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke di sini punyanya Pak Tri Mulyono nih, departemen juga dengan font itu juga berbeda. Ada tulisan di atas, tulisannya juga berbeda. Terus yang lain punya Dewi juga berbeda. Nah, kalau kita lihat ini semuanya ini kurang tahu nih. Nah, fontnya jenis apa? Cuman saya fokus pada bagian bawah departemen. Terus yang lain juga departemen yang lain. Nah, ini juga fontnya juga berbeda. Bisa kita cek bersama-sama. Ini menggunakan saya ngambil dari situsnya langsung di Universitas Gadjah Mada. Kalau kita lihat dari semua skripsi yang ada pada tahunnya itu menggunakan departemen. Nah, kalau kita cek mulai 85, 86, 87 itu menggunakan departemen. Cuman yang membedakan adalah punyanya Pak Jokowi ini malah terkesan berbeda daripada yang lain seperti itu. Nah, ini fakultas menggunakan fakultas kehutanan ya, sedangkan yang lain fakultas kehutanan yang lain saya cek juga sama kayak gitu kan, tidak berbeda, pokoknya sama dengan yang lain tapi berbeda dengan punyanya Pak Jokowi ini. Teman-teman kita bisa cek sendiri, teman-teman bisa dicek semuanya, kita bisa bandingkan dari berbagai. Saya tidak memihak siapapun, cuman saya hanya ingin tahu seberapa sih apa sih yang yang digaungkan di sosial media gitu kan. Info yang saya dapat yang kemarin disampaikan oleh mantan komisioner KPK bahwa Geng Solo dalam rangka mengamankan ijazah palsu mengeluarkan anggaran atau budget sampai 2,6 triliun. Kemudian saya baca juga Geng Solo sekarang sudah mengerahkan semua kekuatan dengan mengerahkan Parcok Polri, katakan Polri ya Parcok, para junjungan yang belajar. Dari situ saya menyimpulkan pendapat saya pribadi dan saya berani bertanggungjawabkan bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Kalau ada palsu, saya katakan bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini udah 20 tahun memimpin kita. Kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa, sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta dengan tipu-tipu yang begitu menjijikan. Wali kota pakai Dr. Andes, begitu masuk DKI jadi insinyur, begitu jadi presiden gak jelas. Sekali lagi ini penghinaan, merendahkan kita bangsa Indonesia. Kita menyarankan agar Presiden Prabowo melalui MPR memakzulkan Gibran. Dari isi pengumuman itu kelihatan ini manusia tak bermoral. Bayangkan saja kalau kita dipimpin oleh manusia tak bermoral, mending kita dipimpin oleh monyet. Gibran ini secara intelektualitas bohong, lengah pelongo, mau kita dipimpin begitu. Lah ini Jokowi ke Gibran ini apa nggak ada ini? Berapa besar anggaran pemilu yang dipakai oleh si Jokowi untuk memenangkan si Gibran dengan menggunakan segala macam bansos, menggunakan Parcok, menggunakan aparat desa, sebagainya. Pada kesempatan ini, saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih punya kehormatan, masih punya harga diri, masih punya malu, mari kita bersuara, bergerak. Dan ada Pak Prabowo, sekali lagi, Bapak pemegang kekuasaan tertinggi saat ini di sini. Walaupun ini carut marut tinggalan Jokowi, tapi sekarang Bapak yang bertanggung jawab. Jangan biarkan tambah carut marut. Mudah-mudahan didengar. Kalau tidak didengar, ya kita cari cara lain untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Dan hari ini tidak boleh ada kegiatan unjuk rasa. Kami akan melakukan sterilisasi. Kalau Bapak tidak mau mengindahkan perintah kami akan menggunakan represif secara terukur. Jelas? Tidak ada tapi-tapi lagi Bapak. Gak bisa Bapak. Ini atas nama negara Republik Indonesia. Karena ini kegiatan pelantikan Presiden Republik Indonesia. Bawa mobil kerangkeng. Silakan. Bapak mau kerja sama dengan saya atau tidak? Ini dari YLBHI.
Bapak bekerja sama dengan saya atau tidak? Saya ketua umum. Makanya Bapak bisa bubar dengan baik-baik atau akan saya angkat. Saya ingin menyampaikan dulu. Nggak ada boleh. Nggak boleh. Saya sudah nanti santai lagi. Hari ini Bapak. Hari ini Bapak bukan merah putih. Acara Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, GAUMKA, Jawa Barat yang diselenggarakan di Dago, Bandung tanggal 3 Juni tahun 2025 cukup marak. Ratusan peserta yang hadir dari Bekasi, Tasikmalaya, Bogor, Ciamis, Bandung dan daerah lainnya merepresentasi kalangan purnawirawan, ulama, akademisi, advokat, emak-emak, mahasiswa dan aktivis. Ada tamu dari Surabaya dan Medan. Tokoh-tokoh nasional turut hadir dalam acara bersemangat, Halo Halo Bandung, tersebut. Agenda utamanya adalah pertama, dukungan atas pernyataan purnawirawan tanggal 17 Mei lalu di Jakarta dan kedua, dukungan atas pengusutan ijazah Joko Widodo yang diduga palsu. Dua pernyataan berbeda tersebut disampaikan dalam dua sesi yang berbeda. Dr. Ir. H. Mehmet Hakim membacakan pernyataan dukungan untuk para purnawirawan, sedangkan untuk pengusutan ijazah Joko Widodo dibacakan oleh Ir. H. Tito Rusbandi, MM. Peserta membersamai. Hadir purnawirawan perwira tinggi seperti Letjen Mar Soeharto, Marsikal Hanafi Asnan, Laksamana Slamet Sugianto, Maijen Sunarko, Brigjen Hidayat Purnomo, dan lainnya. Dari kalangan tokoh ada Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifatia Suma, Kiai Haji Atian Ali Dai LCMA, Dindin S. Maulani, SH, Prof. Dr. Ir. Ana Rocana, Prof. Dr. Herman Susanto, Spok, Ahmad Khozinuddin, SH, Meidi Juniarto, SH, Muslim Arbi, Kol Sugeng Waras dan lainnya. 8 butir penyikapan purnawirawan dari kembali ke UUD 1945 asli, pengkritisan proyek PIK 2 dan Rempang, bahaya TKA, reposisi kepolisian, hingga tuntutan reshuffle dan penggantian Wapres Gibran adalah artikulasi dari aspirasi masyarakat pada umumnya. Purnawirawan dengan pas menarasikan sehingga layak mendapat dukungan luas. Presiden Prabowo tidak boleh mengabaikan. Peserta acara GAUMKA Jawa Barat memberi perhatian khusus pada bahasan pada butir 8 yakni pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Putra Joko Widodo ini dinilai bagian dari KKN, cacat konstitusi dan demokrasi, rentan moralitas, serta diragukan intelektualitas dan integritas untuk dapat menjabat sebagai Wapres RI. Persoalan dugaan ijazah palsu Joko Widodo didesak untuk segera dituntaskan, mendorong semangat perjuangan pembongkaran misteri skripsi dan ijazah Jokowi, mengecam kriminalisasi akademisi dan aktivis, serta sepakat agar Mabes Polri segera melakukan gelar perkara khusus menjadi bagian isi pernyataan dukungan. Potensi obstruction of justice atas Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri sangat terbuka dan perlu diusut. Penyembunyian ijazah milik Jokowi oleh yang bersangkutan sebagai sinyal ketakutan dan kepengecutan, terbuka dengan sendirinya saat ditunjukkan oleh Dekan Pak Kehutanan UGM dan kader PSI, lalu saat diperlihatkan tanpa boleh difoto kepada para wartawan di Solo, serta tampilan fotokopi di layar ketika Dirtipidum mengumumkan penghentian penyelidikan Bareskrim. Dokumen baik skripsi maupun ijazah tersebar telah dikaji habis oleh ahli dan diduga kuat palsu. Jokowi yang terancam pasal 263 KUHP 6 tahun, 264 KUHP 8 tahun, 266 KUHP 7 tahun, dan pasal 68 UU Disdiknas 6 tahun, layak untuk ditangkap dan diadili. Penghentian penyelidikan oleh Bareskrim adalah putusan kontroversial dan penyesatan hukum. Mantan Wakapolri Ogroseno menyatakan bahwa penghentian penyelidikan tersebut melanggar KUHP. Acara yang dikoordinasi Al-Ustadz Amin Bukhori dan dipandu aktivis IR. Syafril Syufjan, MMBC teks tersebut berjalan tertib dan semarak. Penuh semangat kebersamaan dan tekad kuat untuk terus berjuang keras menggapai sukses. Menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Diiringi lagu, Maju Tak Gentar, peserta menggaungkan dari Bandung, tangkap Jokowi dan turunkan Gibran.